Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kita dari kelompok 7 Lab Rosman akan mereview modul 1 yaitu tentang mesin las dan juga mesin bor. Langsung saja, perkenalkan, pertama-tama nama saya Muhammad Iqbal dengan NP 120 akan menjelaskan tentang pengertian dari mesin las serta klasifikasi dari pengelasan. Pengertian mesin las. Mesin las merupakan salah satu mesin berkakas yang digunakan untuk menyambung logam dengan menggunakan tenaga listrik sebagai sumber panas. Jadi, sumber panas pada las listrik ditimbulkan oleh busur api arus listrik antara elektroda las dan juga benda kerja. Benda kerja merupakan bagian dari rangkaian aliran arus listrik las. Elektroda mencair bersama-sama dengan benda kerja akibat dari busur api arus listrik. Gerakan busur api diatur sedemikian rupa sehingga benda kerja dan elektroda yang mencair setelah dingin dapat menjadi satu bagian yang sukar dipisahkan. Jenis sambungan dengan las listrik ini merupakan sambungan tetap. Kemudian kita masuk dari klasifikasi pengelasan. Pengelasan dibedakan pada cara kerja alat tersebut bekerja dan juga bentuk pemanasannya. Pengklasifikasi pengelasan berdasarkan cara kerja dapat dibagi dalam 3 kelas utama, yaitu 1. Pengelasan cair, 2. Pengelasan tekan, dan yang ketiga yaitu pematerian. Pengelasan cair merupakan cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan sampai mencair dengan sumber panas dari busur listrik atau sumburan api yang terbakar. Kemudian pengelasan tekan. Pengelasan tekan adalah cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan dan kemudian ditekan hingga menjadi satu. Dan yang terakhir adalah pematerian. Pematerian adalah cara pengelasan di mana sambungan diikat dan disatukan dengan menggunakan paduan logam yang mempunyai titik cair terendah. Dalam cara ini, logam induk tidak turut ikut mencair. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salam ke Afianu dari NPM 19032010131. Saya akan menjelaskan macam-macam peralatan las listrik. Yang pertama, pembangkit arus listrik. Digunakan sebagai alat pemasok energi atas pengatur arus. Yang kedua, holder atau pemegang elektroda. Berfungsi untuk memegang elektroda pada saat pengelasan. Yang ketiga, klem massa. Klem massa dipasang pada meja kerja saat pengelasan. Yang keempat, massa kerja las. Digunakan untuk menaruh benda kerja. Yang kelima, elektroda sebagai perekat atau bahan tambahan pada saat pengelasan. Yang keenam, tang penjepit berfungsi sebagai perekat atau bahan tambah pada saat pengelasan. Yang ketujuh, palu las untuk membersihkan kotoran atau kerak pada hasil pengelasan. Yang kedelapan, sikat baja. Sikat baja berfungsi untuk membersihkan benda kerja dari kotoran. Yang kesembilan, sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan dari panas pada saat pengelasan. Yang ke-10, topeng las. Topeng las berfungsi untuk melindungi mata dari cahaya las yang dihasilkan. Yang ke-11, baju kerja. Baju kerja berfungsi untuk melindungi tubuh dari percikan api pada saat pengelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif, NPM 19032010130. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pengelasan. Yang pertama adalah las oksiasetilen. Pada las oksiasetilen ini panas dihasilkan karena terjadinya reaksi pembakaran pada gas asetilen dengan oksigen. Kemudian kelebihannya adalah peralatan yang lebih sederhana, kemudian murah dan mudah untuk
dipindahkan atau portable, serta banyak digunakan dalam hal-hal maintenance dan reparasi. Kelemahannya adalah karena masukan panasnya dan kecepatan pengelasannya rendah, sedangkan harga Q/V-nya tinggi, maka daerah yang terkena panas tersebut akan melebar. Yang kedua adalah las busur tungsten gas mulia. Pada proses pengelasan ini, panas dihasilkan karena adanya loncatan busur listrik antar elektroda yang berasal dari tungsten dan logam yang dilas. Kemudian, logam asal yang biasanya akan dilakukan proses pengelasan ini menggunakan metode yang biasa disebut dengan logam induk yang nantinya tidak ikut terumpan. Untuk proses arus yang biasa digunakan adalah arus AC atau arus bolak-balik serta arus DC, arus A. Ketiga adalah las busur logam gas. Pada proses pengelasan ini, panas berasal dari busur listrik antar elektroda yang sekaligus berfungsi sebagai logam terumpan dan logam yang dilas. Keuntungannya, perpindahan dari logam cair yang berasal dari elektroda terumpan ini dapat diatur sesuai dengan kombinasi yang diatur antara gas, sumber tenaga, arus. Yang keempat adalah las busur elektroda terbungkus atau yang biasa disebut SMAW. Pada proses ini, panas dihasilkan dari busur listrik antara ujung elektroda dengan logam yang akan dilas. Pada akhirnya, flux akan menghasilkan gas yang dimana gas ini akan melindungi butiran-butiran logam cair yang berasal dari ujung elektroda yang mencair dan terjatuh ke tempat pengelasan yang akan disambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahullah, NPM 183. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mesin bor. Mesin bor yaitu suatu jenis mesin yang gerakannya memutarkan alat pemotong yang arah mata bor hanya pada sumbu tersebut. Sedangkan pengeboran yaitu proses pembuatan lubang dengan alat pemotong berputar yang bernama bor. Kegunaan alat ini yaitu untuk membuat lubang, alur, perluasan, dan penghalusan secara presisi dan akurat. Selain itu, mesin ini sangat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam industri. Contoh mesin bor yaitu mesin berduduk. Berduduk ini proses pengerjaannya dengan cara duduk. Bor ini dapat mengebor beberapa lapis besi dengan tebal maksimal sesuai mata bor yang digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Azifa Rahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mesin bor. Mesin bor dibagi menjadi 3, yaitu mesin bor meja, mesin bor pistol, dan mesin bor tegak. Pertama, saya akan menjelaskan tentang mesin bor meja. Mesin bor meja adalah mesin bor yang diletakkan di meja. Mesin bor ini digunakan untuk membuat lubang benda kerja dengan diameter kecil. Untuk bagian-bagian dari mesin bor meja ini akan ditampilkan pada sebuah gambar. Kedua, saya akan menjelaskan tentang mesin bor tangan atau biasa disebut dengan mesin bor pistol. Pengoperasian dari mesin bor ini yaitu dengan menggunakan tangan. Biasanya mesin bor ini digunakan untuk melubangi tembok maupun pelat logam. Selain itu juga digunakan untuk mengencangkan baut ataupun melepaskan baut karena dilengkapi 2 putaran yaitu kanan kiri. Ketiga, ada mesin bor tegak yang digunakan untuk mengerjakan benda kerja dengan ukuran yang lebih besar, di mana pengendalian dari pemegang motherboard dapat dikendalikan secara otomatis naik turun. Nama saya Talita Palu Kibratan dari NPM 19065. Untuk menjaga performa kinerja pada mesin, tentunya diperlukan perawatan yang intensif pada setiap komponen mesinnya. Hal ini berlaku juga pada mesin bor. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah: pertama, pelumasan secara rutin pada sistem pemutar spindle atau pada gigi agar dapat menghilangkan panas dan gesekan. Yang kedua, pembersihan secara berkala, yaitu pada setiap selesai pemakaian, mesin harus dibersihkan. Yang ketiga, bersihkan pada bagian dalam mesin bor
atau chips dengan menggunakan kuas untuk terhindar dari debu-debu hasil pengeboran. Yang keempat, di slots, groove, spindle sleeve, belts, dan puli harus dibersihkan. Yang kelima, mesin diolesi dengan cairan anti karat untuk menghindari pengkaratan. Yang keenam, pastikan alat pemotong jalan dengan stabil sebelum operasi dimulai. Yang ketujuh, jangan menaruh alat-alat lain pada meja pengeboran. Yang ke-8, hindari pakaian longgar. Dan yang terakhir adalah perlindungan khusus untuk mata.